Oke, jaringan aman, semua set. Yuk, kita mulai. Shalom teman-teman semua, selamat datang di konten perdana podcast, di mana di sini kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, dan diskusi bersama narasumber tentang seputar dunia pelayanan, seputar dunia rohani lah ya gitu. Kita juga di sini sembari ngopi, ngobrol-ngobrol santai, jadi nggak terlalu tegang-tegang banget. So langsung aja, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sudah cukup lama berada di kepengurusan. So langsung aja, ini dia Ko Dalvin Stephen. Yo, apa kabar Ko? Iya. Halo. Mantap ya teman-teman. Halo Yuda. Yo, Ko Dalvin Stephen. Yo, dia buat teman-teman. Stephen. Oh ya, Stephen. Oh, Stephen. Yo, bukan Stephen ya? Oh, ya. Bukan. Oke. Pronunciation-nya kayaknya agak-agak salah gitu ya. Harus Stephen, benar ya? Oke, siap. Stephen. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Ko Dalvin Stephen ini, beliau adalah mantan pengurus. Selama berapa tahun kok lu jadi pengurus? 16, 17, 18, 19. 3 periode. 3 periode ya? Luar biasa. Ya, Nggak ini ya, Pak? Nggak bosan sih itu? 3 periode. Nggak bosan ya? Bosan ya? Oke. Iya. Gua aja sekarang kalau gue tuh ya 2 periode lah ya. Ya sudah cukup. Capek juga dan melelahkan juga gitu. Ya tapi puji Tuhan masih tetap bisa lah gitu, untuk masih tetap semangat lah untuk melayani gitu. Kalau online. Online ya, itu dia. Kita juga periodenya online sih sekarang, jadi ya sepertinya agak berbeda. Nah ini menarik juga. Nanti mungkin kita akan sharing apa sih bedanya topik offline dengan apa bedanya pelayanan secara offline dengan pelayanan secara online, tuh bedanya apa? Oke, sebenarnya malam ini kita mau ngobrolin mengenai perbedaan kehidupan rohani setelah lulus kuliah dan sebelum lulus kuliah. Kebetulan Ko Dalvin kan di sini udah lulus gitu, jadi mungkin bisa merasakan nih perbedaannya. Apa namanya? Itu dia ya, ijazahnya di belakang tuh udah di itu skripsinya. Skripsinya ya? Oh iya, skripsi. Ijazahnya belum turun? Jangan dong. Udah. Oh udah turun. Saya kirain ini kurang SKPI jadinya nggak bisa turun. Enggak ya? Enggak ya? Karena siapa? Karena PUT. SKPI beres. Oh iya, kirain tadi kurang SKPI-nya jadi belum turun. Oke. Ya jadi itu topiknya teman-teman, simpel aja sebenarnya. Apa sih perbedaan kehidupan rohani setelah lulus ataupun dengan kehidupan rohani sebelum lulus, gitu sih Pak. Nah mungkin sebagai pertanyaan pembuka gitu ya, untuk pembuka sharing kita. Nah mungkin dari Ko Dalvin nih, boleh ceritain nggak sedikit sejarah lu di kepengurusan tuh kayak gimana sih? Mungkin dari kenapa lu bisa masuk ke kepengurusan pertamanya tuh kayak gimana sih? Gue mau ceritain kenapa gue bisa masuk PAUD dulu. Iya, itu boleh tuh dari situ. Lebih jauh dikit. Setelah masuk PAUD baru kepengurusan. Benar. Nggak mungkin. Iya. Lo betul-betul ke PAUD, jadi pengurus, doain ya? Nggak bisa ya? Ada tahapannya ya? Jadi gue masuk PAUD itu, ya gue kuliah mulai 2015, tanggal 18 Agustus 2015 gue masuk Untar, kemudian tanggal 15 Agustus PMB. Itu singkat cerita ada yang namanya display yang datang ke kelas. Kalau anak-anak yang pernah kuliah online mungkin ngerasain itu, yang di kelas rame-rame gitu, yang mungkin setelah COVID tidak akan terjadi lagi. Karena betul. Harus disuap satu-satu. Ribet. Pendek habis baru mulai. Jadi betul. Gue itu di PMB ditanya
display itu ditanya sama Koko Cici dari PAUD gitu. PAUD tuh UKM Kristen, UKM keagamaan. Siapa yang tertarik gitu kan? Terus gue angkat tangan nih, saya gitu. Angkat tangan nih, banyak nih yang mau join. Habis itu yang lain dikasihin form, isi. Gue begini nih gue masih begini. Terus udah, ya selanjutnya UKM berikutnya. Ini gue mana formnya? Kasih form. Waduh. Nggak dilihat loh ya? Cici kelompok gue panggil, Ci, saya mau join PAUD. Ya, tadi kamu nggak angkat tangan. Angkat, Ci. Tapi kagak dikasih form. Gimana gitu. Ya udah, singkat cerita, gue mikir gimana gue bisa join PAUD ya. Ya bukannya berambisi, tapi gue pengen dong punya organisasi kerohanian di kampus gitu yang membuat gue bener gak? Nah, udah. Jadi ada yang namanya stand. Benar, stand. Di hari keberapa tuh ya? Ya pokoknya minggu depannya lah, pas kita udah mulai kuliah, kita ada stand. Jadi gue cari tuh stand PAUD. Mana nih stand PAUD? Wih, niat banget ya? Stand PAUD. Tunggu dulu. PAUD jangan senang dulu. Datengin stand PAUD, datengin stand badminton. Jadi gue masuk ke PAUD sama gue masuk ke badminton. Terus gue isilah singkat cerita form PAUD yang mimpi di minggu pertama gue kuliah tercapai. Gue bisa nulis form PAUD guys akhirnya. Jadi gue isi. Terus singkat cerita udah gue isi, gue kasih ke Cici. Kalau boleh sebut namanya Ci Kathleen. Oh, nggak kenal gue. Iya, lo kenal. Nggak kenal. Jauh ya. Accounting 2012, PAUD dan accounting 2012. Ya, terus gue udah pergi dari standnya, si Ci Kathleen ini teriak, tunggu dulu. Gitu. Namanya siapa ya? Ya gue kan orangnya cuek ya, gue jalan aja. Terus ditepok lah singkat cerita. Ada kenang-kenangan nih. Terus ada pin. Pinnya gue nggak bisa kasih lihat karena baru dikasih seminggu. Hilang. Gue sangkutin di tas. Gue pulang pergi naik transport umum, hilang. Waduh. Jadi di Jakarta emang gitu ya? Pin aja bisa hilang ya? Di transport umum? Pin aja bisa hilang. Gimana hati? Wow, gimana hati? Bisa. Masuk terus, Pak Eko. Nah udah, akhirnya dihubungi sama satu koko. Halo Vin, shalom, apa kabar? Baru masuk kuliah ya? Iya betul. SMS-an, jadi nggak WA-an, nggak lain-an, kita SMS-an, masih tradisional. Oh gitu ya dulu ya? SMS. Iya dulu begitu. Guanya aja sih gembel sih kayaknya. Karena mau udah WA, udah lah. Oh iya, bisa jadi sih. Si koko ini chat, Vin nanti tanggal sekian datang ke Sekre PAUD ya, main-main, mau ngobrol nih gue. Gitu. Sebut saja nama gue yang akhirnya jadi PKK gue, Kak Irwanto Lomu. Oke, gue bisa sekali tidak tahu juga saya. Accounting 2012 juga. Oh 2012. Nih, satu orang yang sangat gue kagumi sampai akhirnya dia lulus dan bekerja gitu sampai ya sekarang gue jujur lost contact, tapi gue sangat mengagumi dia, menghargai dia sebagaimana AKK ke PKK gitu. Nah dia hubungi gue datang ke Sekre nih, ajak satu teman karena gue diizinin boleh ajak satu teman SMA sih yang sama-sama kuliah di Untar. Gue tarik nih teman gue, kita ke Sekre yuk. Sekrenya lagi rame, yang kalau nggak salah tuh Koko Cici PAUD lagi siapin ibadah PMB deh kayaknya. Jadi Sekre ribet banget, depan Sekre tuh sendal, sepatu lah, Untar kan ketat. Wih, betul ya kita. Benar. Calon bos dan profesional. Mantap sekali. Ya udah, dia datang ke Sekre, rame, gue ketok gitu. Misi Ko Ci mau cari yang namanya Ko Irwan.
Kak Irwan siapa? Wah, bingung dong gua. Secret Poet kan sih? Iya, Secret Poet. Cari Kak Irwan. Iya, Kak Irwan. Siapa ya Kak Irwan? Dipanggil dong, Kak Irwan mana Kak Irwan? Ada yang cari nih Dalvin. Lama gitu, ada kali 5 menit. Pintu sekretnya ditutup, gue di depan aja gitu nungguin. Ya, singkat cerita, ternyata yang namanya Kak Irwan tuh dipanggilnya Kalomo. Oh, beda ini dong ya. Lomo. Beda nama depan sama nama belakangnya tuh. Iya, ternyata dipanggilnya Lomo. Ya udah, akhirnya ngobrol bertiga sama teman gue ini. Banyaklah dicerita tentang apa itu kelompok kecil, apa itu apa bilangnya, apa itu apa sih, pipa benar, pipa. Nah, terus gue berjalan ya mungkin 3 bab baru deh gue ketemu sama Ko Irwan sama Ciketlin waktu itu, bertiga. Terus sudah awalnya sih sebelum pengurus gue diajak buat panitia dulu, panitia Paskah 2016 berarti 2016 itu gue semester 2 gue jadi panitia di Perkap. Baru deh bulan, biasa kan regenerasi PAUD tuh di bulan apa sih, lupa, udah lama gitu, gue udah nggak inget kampus. Wih, Juli sih biasanya tuh kita di Juni lah gitu. Kadang ya? Iya, kadang-kadang di situ biasanya. Sekitar bulan-bulan kayak sekarang sih, April gitu ya, dihubungi, disuruh apa ya, disuruh berdoa, merenungkan apakah mau gitu jadi pengurus. Ya akhirnya gue merenungkan gitu, Tuhan, gue udah jadi pengurus di gereja, terus apakah Tuhan izinkan gue, apakah Tuhan mau gue pelayanan di kampus, atau cuma sekedar jadi jemaat. Ya maksudnya jemaat pun nggak salah gitu, kalau jadi jemaat pun nggak salah, tapi apakah Tuhan mau pakai gue lebih lagi di kepengurusan? Ya apa ya, menurut gue waktu itu jawaban yang gue dapat adalah ketika lu bisa punya kesempatan jadi pelayan di kampus dalam hal pengurus, kenapa nggak diambil gitu. Jadi awal gue masuk ke pengurusan ya karena Kak Irwan, karena Ciketlin, karena bimbingan dari kepanitiaan di Paskah, kayak seakan-akan tuh ada step-stepnya gitu. Sampai akhirnya gue dipersiapkan untuk jadi pengurus. Itu sih kalau memang sebatas awal gue masuk ke pengurusan ya dari situ, dari perenungan, dari doa, dari Koko Cici yang bantu gue untuk apa ya, bantu gue untuk membimbing gue lah gitu. Oke. Tapi yang menarik tadi gue pengen nanya, ada nggak sih lu berpikir kenapa lu diajakin gitu jadi pengurus? Lu ada sempat mikir kenapa nih gue yang diajakin, kenapa nggak yang lain gitu? Lu ada sempat kepikiran gitu? Ada. Oh, apakah lu berusaha mencari jawabannya gitu? Oh mungkin karena ini, atau lu menerka-nerka aja, atau lu gimana? Lebih ke menerka-nerka sih, Bang. Menerka-nerka ya? Kayak gue mikir gini loh, dulu tuh gue ngomong begini nih, satu kalimat nggak lancar Yud. Gue nggak lancar ngomong kayak gini, gue pasti kayak ada apa ya, kayak ada nyangkut-nyangkutnya, kayak gue nggak bisa tuh yang namanya lancar. Kenapa? Karena basicnya ya nggak tahu sih, mungkin orang bilang gue pembohong, tapi gue tuh pendiam dulunya. Lu lebih sering diem ya? Seorang yang kenapa? Lebih sering diem gitu? Iya. Yang di pojokan gitu ya? Pojokan? Yang di pojokan gitu, diem. Tapi jujur ya, gue di sekre pas diajak Kak Irwan ke sekre, terus dia bilang, nanti kalau nggak ada kelas ke sekre aja gitu. Akhirnya gue ke sekre, gue di ujung, deket jendela. Oh, yang dekat ini, lemari? Lemari kan kalau masuk pintu sebelah kiri itu lemari ya, sampai ujung. Nah, gue seberang lemarinya. Oh, tapi yang pojok sana ya, yang ada lubang tuh. Pojok sana. Yang sebelah kanannya ada lubang. Iya betul. Gitu. Oh itu yang ada teleponnya ya.
UKM tetangga. Oh iya betul ya. Tahu. Ngapain tuh di situ? Mobile Legend. Oh, Hah? dulu belum ada ya? Belum ada. Dulu Belum Pokemon Go. Pokemon Go. Lu kok lebih maju dulu. Harusnya Mobile Legend dulu Main kayaknya. Pokemon Go. Baru Pokemon Go ya? Gua nggak main Mobile Legend. Oh enggak ya. Iya, gua nggak main. PUBG. Dulu kayaknya belum ada Iya. sih PUBG. Belum ada dulu. Masih pakai ini yang manual. Jadi lu beli dulu senjatanya di abang-abang, terus lu pakai gitu. Iya, gitu. Jadi PUBG-nya manual. Belum ada. Lu bayangin di kampus kayak gitu ya. Nah, diusir satpam sih kayaknya. Dipanggil satpam. Oke deh. Tapi gue juga tadi pengen nyorotin satu hal gitu. Kan tadi lu ngangkat tangan gitu, tapi nggak dinotis gitu kan. Terus apa yang akhirnya membuat lu mau datang ke booth-nya PAUD, ke stand-nya PAUD? Padahal kan biasanya kan kalau emang udah nggak dinotis, ya udah ngapain, mendingan gue cabut gitu. Nggak, kenapa lu malah besoknya gue ada niat nih pengen datang ke stand PAUD? Apa yang mendasari di situ? Kayak ditolak tapi masih ngejar-ngejar. Iya, bener banget gitu. Apa ya? Gua harusnya merasa tertolak ya. Iya. Kenapa lu malah, gue penasaran nih sama PAUD apa sih isinya? Nah, lu datang ke stand gitu. Kenapa lu mengejar kayak gitu? Apa emang niat gitu? Emang udah pengen banget nih gue aktif di keorganisasian? Jiwa pelayanan gue sudah luar biasa. Apa gimana tuh? Mungkin ada alasan lain. Gue itu kan tadi gue sempat sebut juga, gue pengen punya gue pengen punya satu wadah di mana gue bisa sharing, punya temen lah, temen. Karena menurut gue, nggak tahu sih kalau orang lain, kalau gue di SMA, di sekolah lah bisa dibilang temanannya dikit, itu aja gitu. Ya mungkin wajar kali ya, tapi gue pengen punya temen yang satu keorganisasian gitu, yang satu keorganisasian dalam arti kan dulu gue pikir gue cuma jadi jemaat, gue akan jadi jemaat gitu, dan gue bisa berteman di gereja dengan jemaat-jemaat di gereja. Nah di sini gue pengen punya teman jemaat di organisasi PAUD gitu. Jadi keinginan pertama gue ngejar PAUD tuh dalam tanda kutip, gue datengin booth-nya gitu. Gue pengen ketika gue daftar di PAUD, gue bisa punya teman. Dan jawabannya ada di kelompok kecil gitu. Di kelompok kecil. Oke. Sebelum masuk ke nanti lebih jauh ke kelompok kecil tadi, kita ngopi dulu. Yuk, mari yuk. Kita ngopi dulu. Yuk. Ngopi dulu ya. Ya, biar nggak haus ya. Yuk. Gue mau ngomong. Kenapa tuh? Kopi tuh kayak firman Tuhan, yuk. Wah, gila. Apa tuh? Lo nggak bisa hidup tanpa dia. Wih. Asik. Tapi kayaknya ada sih yang nggak minum kopi masih hidup, Bang. Tapi kayaknya ada sih ya. Ada juga. Cuma nggak apa-apa. Masih bisa ditolerir lah. Pepatahnya. Perumpamaan doang, yuk. Perumpamaan. Oh, perumpamaan doang ya? Perumpamaan. Buat brand-brand kopi, sponsor kopi, boleh kalau yang mau masuk ya. Bisa lah kita promosiin di sini. Bisa lah. Cuma nggak tahu sih emang ini berapa orang yang nonton ya. Kita nggak tahu. Bisa jadi tidak ada. Bisa jadi. Tapi ya apapun itu ya yang penting jalan aja dulu ya. Jalan dulu aja. Bener, oke. Selanjutnya kita masuk tadi sebelum ngomongin kelompok kecil mungkin kita masih ke pengurus dulu ya tadi ya. Masih dekat nih dengan pengurus. Ketika lu masuk ke dalam pengurus, 1 tahun pertama ketika lu ada di pengurus, apa sih yang lu rasain tuh di situ sebenarnya? 1 tahun pertama di PAUD, di kepengurusan PAUD khususnya, gue di periode pertama cukup pasif. Wajar. Dia basicnya pendiam. Anak baru. Takut dibully. Waduh. Emang ada? Waduh. Enggak dong. Kan PAUD iya. Baik-baik ya. Puji Tuhan. Gue di periode pertama tuh
ada yang namanya weekend pengurus. Bener, ada. Iya, weekend Weekend pengurus. pengurus. Ceritain dulu dong, weekend pengurus itu apa sih? Weekend pengurus itu weekend yang diadakan di akhir minggu untuk pengurus. Luar biasa sekali penjelasannya ya. Tidak berfaedah. Iya, sangat jelas sekali penjelasannya. Weekend pengurus itu pengurus-pengurus yang sudah menerima diajak untuk pergi ke suatu tempat yang tidak diberitahu. Serem ya? Nggak serem ya? Kayak penculikan nih gue dengar. Disebut gitu. Kita akan ke sebuah tempat di daerah ya pada zaman gue ke Bogor gitu. Bogor ya? Daerah Sentul. Kita nginep di sana 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam? Kayak retret lah ya? Kayak retret lah. Iya. Tapi kayak sebatas waktu itu pengurusan jumlahnya kalau nggak salah 16 orang atau 17 orang gitu. Ditambah Koko Cici alumni yang bimbing kita, yang sharing sama kita. Ada beberapa pembicara juga kan yang silih berganti lah 2 atau 3 orang kayak datang pulang gitu. Itu di sana ya banyak belajar sih. Tapi di sana juga gue banyak diem karena gue nggak banyak kenal gitu. Kalau boleh sebut ya maaf kalau yang nggak kesebut ya, tapi mungkin yang kenal kayak seangkatan gue Nathan, Maggie gitu waktu itu yang memang seangkatan gue gitu, anak 15. Terus ya udah, jadi kayak sama Nathan pun baru-baru kenal, sama Maggie baru-baru kenal. Di sana gue diem sampai ada satu alumni datengin. Sorry bukan datengin. Lagi perjalanan ke Sentul. Naik mobil tuh? Naik mobil dong. Naik mobil ya? Gue kira truk ini TNI. Enggak. Itu mah perjusa ya? Paut. Oh paut. Kirain pramuka tadi enggak ya? Oke, lagi dalam perjalanan? Ya dalam perjalanan. Gue duduk di bangku paling belakang nih. Ada 3 kan, biasa depan, sopir, tengah, belakang. Gue duduk paling belakang gitu. Terus sama satu koko yang ternyata alumni 2010. Ini mah gue kenal deket banget, nyantai aja orangnya. Wis, aman ya. Saya mah asal aman aja nggak apa-apa. Sebut aja namanya Koko C. Ya, Koko C. Oh ya. Iya. Koko C ini duduk sama gue. Terus Cici yang duduk di depan, gue lupa deh Cici siapa, ngomong gitu. Koko C gitu. Waduh, gue hampir keceplosan nyebut namanya. Koko C gitu. Itu anaknya kakaknya Kak Irwanto Lomo gitu. Terus Toto si Koko C ini heboh. Gue kaget dong. Nah apa nih orang gitu. Kok tiba-tiba, oh lu anaknya Kak Irwan gitu. Lu anak mana? Kan jelas-jelas anak Untar ya. Iya. Iya. Gue rada bingung gitu. Ini apaan sih? Ini PAUD kan ya? Jelas kan ya organisasi keagamaan gitu. Waduh. Terus dia udah ditanya lah, lo anak mana? Anak Untar kok. Bukan, maksudnya fakultas apa? Baru bener nih, fakultas. Ekonomi akuntansi kok. Oh, ekonomi akuntansi lo anaknya Kak Irwan. Kenalin, gue PKK-nya Irwanto. Mulai ketemu nih, siapa nih orangnya nih? makin jelas nih, ya nggak apa-apa. Buat saya sih tidak sebenarnya. Anda udah kenal. Oh iya, benar sekali. Ya sudah ngobrol-ngobrol, gue sambil ngobrol, ya sekarang gue lupa sih dia ngobrolin apa. Tapi gue inget-inget gitu, gue pendiam. Kak Irwanto Lomo juga pendiam. Kok PKK-nya Irwanto Lomo begini? Dalam arti heboh gitu. Oh iya, heboh. betul. Terus asik gitu, bukannya yang aneh-aneh, asik gitu. Jadi lu bayangin dari daerah Untar, Grogol ke Sentul tuh sekitar 1,5 jam. Lu bayangin anak baru diajak ngobrol sama alumni. Grogi sih pasti. Berhenti.
Gue tertekan. Kayak kalau mau dijawab nggak enak, mau dijawab ntar takutnya salah gitu ya. Iya, Kalau nggak makanya dijawab nggak enak. gak enak. Tua lagi gitu kan. Gue hitungin bedanya 6 tahun nih, gimana nih gitu. Wah, nggak enak banget nih. Ini gue udah nyebut Kokoce, PKK Kak Irwan, sama angkatan nih. Udah parah banget nih. Gue di DM nggak lucu nih ntar. Saya nggak ikutan, mohon maaf. Tapi selama aman nggak apa-apa. Teman-teman kalau gue nggak aktif di IG, tolong cariin ya. Kita udah tahu lah ya semua kemana. Pasti kesentul tadi. Nah, itu nyampe di Sentul, gue diem aja tuh. Diajak masuk, ya emang gue mau masuk sih, nggak mungkin kan gue diem aja di luar gitu. Masuk ya masuk dong, gue masuk. Nah, duduk nungguin Koko Cici beres-beres, Koko Cici alumni. Ya udah sih, singkat cerita gue di sana pulang-pulang juga ditanya dapat apa aja, Vin. Gue buka buku, gue bacain buku catatan gue. Tadi dapat ini kok, ini dapat ini kok, ini dapat ini gitu. Terus sudah pulang jadi pengurus. Wah, jadi pengurus tuh seru banget, Jud. Waduh. Wah. Seumur hidup. Jujur sekali. Jujur sekali Anda. Seru banget ya. Ngopi dulu. Ngopi dulu ya. Udah kayaknya udah mulai ke arah-arah ini nih. Arah-arah Sentul nih. Oh, aduh iya. Arah-arah Sentul ya. Oke, jadi sangat seru sekali ya berarti ya. Wah, seru banget. Seru banget. Gue jadi pengurus pendiam. Gue salah di gue. Gue di periode pertama jadi pengurus mungkin nggak bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Kayak maksudnya kuliah ya memang gue kuliah nggak bagus banget gitu sampai terakhir juga. Jadi pinter-pinter banget. Di kepengurusan periode pertama isinya ada 1 Koko, 1 Cici buat teman-teman yang tadi gue udah sebut, Nathan dan dari Megi. Gue lupa inget sih ngapain gue di periode pertama. Oh iya, periode pertama gue sangat dibimbing sama Koko Koor, sebut saja Koko A. Dia sangat menjadi Koko gue di sana. Kalau Cici M kayaknya nggak tahu deh Cici M. Tidak pernah. Wah. Tidak tahu ya. Cici M sudah lulus sebelum Yudo masuk ternyata. Wah, puji Tuhan kalau gitu ya. Iya, kok puji Tuhan. Bener dong, kalau saya masuk dia belum lulus, berarti ada yang salah dong. Iya, kasih ya. Puji Tuhan dia sudah lulus ketika saya masuk. Tepat waktu berarti kan? Betul. Iya dong, betul dong. Aman ya? Aman ya? Mantap. Yuk, bisa yuk. Yuk. Dia membimbing, dia memimpin, ngelit timnya tuh bagus banget gitu. Gue bukannya melebih-lebihkan, tapi memang kalem. Terus kalau udah keluar jalur, dia bakal balikin lagi timnya. Termasuk dalam hal rapat, dalam hal evaluasi pelayan. Dulu kalau offline ada evaluasi pelayan kalau habis ibadah Kamis ataupun Jumat gitu. Jadi kayak dia tuh diem sampai semua tenang, baru dia mulai gitu rapat, dia mulai evaluasi. Tapi kalau udah lewat 5-10 menit dia bakal ngomong sih, teman-teman, gue mau rapat yuk gitu. Gue mau evaluasi yuk gitu orangnya. Di situ gue dapat ketegasan dia, tapi kalem juga orangnya gitu. Kalau dari mata gue ya. Tapi berjalannya waktu kita tahu lah, mahasiswa, kita juga sama-sama mahasiswa. Kalau gue pernah jadi mahasiswa, ya tua lah ya gue. Berasa gitu yang namanya organisasi sama kehidupan pelajaran kampus. Ya sebagian kecil orang mungkin sulit membagi waktu, termasuk gue gitu. Jadi kayak apalagi kampus gue kan di seberang
bukan di seberang. Kalau dari sisi Sekre PAUD ya gue di seberang karena ekonomi. Jadi gue harus nyebrang bolak-balik. Kalau sore gue harus balik ke FE, salah. Kalau pagi gue di FE, kalau sore gue harus ke PAUD. Kalau ada kelas lagi gue harus ke FE lagi gitu. Jadi sebenarnya capeknya ya capek di situ gitu. Karena kan semester 1-2 kan nggak begitu hidup gue. Di FE aja, FE pulang. Paling CL. Yoi, anak mall. Mantap. Anak mall. Minumnya yang murah-murah aja. Wah, iya. Jadi periode pertama aduh berat ya. Gua ngulang-ngulang terus ya. Berat. Karena gitu, badan gua, fisik gua, pikiran gua capek dan terbagi. Tapi ya sebenarnya kepengurusan tuh seru banget. Seru banget ya. Asik banget ya, luar biasa ya. Goks. Jadi kalau gue bisa simpulin di tahun pertama lu ini mungkin lebih ke kendala fisik gitu ya, kayak capek, bolak-balik, pikiran juga ya. Masih dalam tahap adaptasi juga di situ ya, karena lu posisi sebagai anggota, anak baru, background lu juga tadinya pendiam gitu ya. Oke. Dengan semua itu, dengan semua capek, lelah, apa yang membuat lu akhirnya bisa selesain periode pertama itu, tahun pertama itu? Sampai habis. Gue ambil satu prinsip gini, jangan prinsip dulu deh. Ini negatif ya gue bilang sama diri gue sendiri, ini periode pertama dan terakhir gue di PAUD, di kepengurusan PAUD gitu. Jadi gue seakan-akan mau udahlah, ini gue totalitas, ini gue lakuin yang terbaik di semester 3 dan 4, habis itu udah thank you PAUD gitu. Gue jadi jemaat aja kalau bisa. Gue sampai mikir kalau udahlah cukup, udah nggak ada toleransi lagi, gue bisa lanjut atau gue mau lanjut ke periode kedua. Udah lelah, udah capek, udah apa bilangnya, udah nggak cocok gitu sama background gue yang pendiam. Ya lu bayangin aja, gue periode pertama namanya anak acara kan, cap pelayan. Benar. Temenin pelayan latihan. Betul. Ya kayak gue mimpin doa buka, terus habis itu gue diem aja. Habis itu doa tutup, amin, thank you. Gue kan dulu nggak bisa begitu ya. Kayak cuma thank you ya Koko, Cici udah mau melayani. Ya udah. Iya udah gitu. Gitu. Terus jadi ini, jadi pewarta. Kalau tim acara mah jadi pewarta. Iya, ada tuh. Maju ke depan, gue baca HP. Shalom teman-teman, gitu. Ya, terima kasih. Adakah jemaat baru yang baru pertama kali hadir saat ini, gitu. Terus kayak datar-datar gitu. Running gitu ya. Iya, kalau baca slide juga. Pelayan hari ini A, B, C, D. Mari kita berikan tepuk tangan teman-teman. Tepuk tangan. Gitu. Ya orang kenapa katanya? Jemaatnya mungkin gitu ya? Jemaatnya ngapain tuh? Sekarang ngapain sih? Main maju-maju aja gitu. Presentasi lu, katanya gitu. Presentasi di kelas tuh. Baca. Terus akhirnya? Ya akhirnya gue ya itu, karena gue yang malu sendiri, gue yang emosi sendiri, gue yang capek sendiri, terus gue juga nggak terlalu nyambung sama, bukannya nyambung sebenarnya, karena gue nya pendiam aja, jadi susah nyambung sama apa bilangnya, sama anak-anak sekre sama anak-anak tim acara. Gue kalau ditanya di sekre gini, keluar dikit nih dari pertanyaan tadi. Gue kalau di sekre diem di pojok kayak anak sakit perut gitu, diem aja. Tapi emang sakit perut? Enggak ya? Enggak dong. Kalau sakit perut gue nggak di sekre. Oh iya betul. Gue ditanya gitu, Dalvin ya? Iya. Habis kelas? Iya. Udah makan? Udah? Oke. Udah. Jadi satu arah. Aduh, betul satu arah ya.
bro. Iya, Kayak interview ya sampai, berarti ya? iya kayak interview. Sampai Aduh. ada Koko Cici yang bilang nih kalau ketemu gue gitu, ya kayak ngobrol atau nge-zoom, si Dalvin tuh dulu yang di sekre suka diem kan gitu, kok sekarang begini sih? Oceh, nanya mulu, bercanda, berisik. Jadi Iya. jadi gue tuh ya nggak nyambung sama anak sekre, nggak nyambung karena gue pendiemnya, nggak suka anak pendiam ditanyakan gitu. Ya berat lah yuk periode pertama gue, diem aja. Kalau speak di depan juga jadi pewarta ya flat aja kan, malu sendiri ya jadi gitu. Iya. Tapi kayak kalau lagi mumet gue mikir jadi ya jujur aja, gue kayak merasa oh tadi gue salah, berarti gue nggak bisa ngapa-ngapain nih karena gue tadi udah salah. Kayak harusnya kan mikirnya berubah gitu, tapi ini malah kayak oh karena gue salah gue udah nggak mau pelayanan. Kayak mikirnya tuh kalau lagi capek gitu. Yang pertama berat ya buat gue. Menarik sih. Di satu sisi periode pertama lu bilang berat gitu, dan tapi pada faktanya Anda sampai 3 periode itu. Gimana itu ceritanya tuh? Anda bahkan tadi mengatakan ini periode terakhir gue di PAUD, habis ini selesai, thank you PAUD, dan sepertinya Anda pengen berpisah sekali tuh. Nah, setelah itu apa yang membuat bisa lanjut ke periode berikutnya? Periode kedua, bahkan sampai ketiga tuh. Apa ada orang dalam apa gimana? Waduh, kayak udah sopan. Ya. Gimana tuh? Periode kedua ya, ini satu hal yang begitu unik. Waduh. Ada iklan dulu nggak sih, iklan gitu biar kita